Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Akidah Akhlak MA Darul Quran kelas 11. Di pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang ilmu kalam. Ilmu kalam yang pertama ini pengertian, ruang lingkup dan fungsi dari ilmu kalam. Kalam secara bahasa berarti pembicaraan atau perkataan, dan secara garis besar kalam adalah suatu ilmu. Ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas tentang sifat-sifat yang mungkin ada pada Allah dan sifat-sifat yang mustahil ada pada Allah. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam ilmu kalam adalah menggunakan argumentasi yang rasional serta logis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah ketuhanan. Di sini pendekatannya itu yang logis atau bisa dicerna oleh akal, begitu. Kemudian nama lain dari ilmu kalam itu sendiri. Kemudian ilmu tauhid. Ilmu kalam itu kenapa dinamakan ilmu kalam? Karena yang menjadi pokok bahasanya mengenai eksistensi Tuhan dan hal-hal yang berhubungan dengannya dengan menggunakan argumen filosofis dan logika atau mantik. Kemudian ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, soal-soal yang wajib, kemudian mustahil dan zaid bagi Allah. Selain itu, ilmu ini mengupas dalil-dalil yang sesuai dengan akal untuk membuktikan adanya zat yang mewujudkan, serta mengupas dalil-dalil sam'iyah untuk mempercayai sesuatu dengan yakin. Yang ketiga itu ilmu akidah. Di sini ilmu akidah itu artinya simpulan atau buhul, yaitu kepercayaan yang tersimpul dalam hati, pandangan yang bersemayam dalam jiwa manusia dan diyakini kebenarannya sehingga tidak mudah untuk dilepaskan. Kenapa dinamakan ilmu akidah? Karena ilmu ini berbicara tentang kepercayaan dalam Islam. Yang terakhir yakni ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin adalah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar agama dengan menggunakan dalil-dalil qat'iyah dan logika akliyah. Kenapa dinamakan usuluddin? Karena yang menjadi objek pembahasan utamanya adalah dasar-dasar agama yang merupakan masalah eksistensial dalam ajaran Islam. Berlanjut, ruang lingkup ilmu kalam. Yang pertama, ilmu kalam itu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain tentang zatnya, sifatnya, kekuasaannya, kehendaknya, perintahnya, juga kodo dan kodarnya. Yang kedua, yang menjadi ruang lingkup ilmu kalam adalah hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah. Di sini utusannya yakni sebagai penyambung ataupun pembawa risalah kepada manusia, misalnya seperti malaikat, nabi, rasul, dan beberapa kitab suci. Kemudian yang ketiga yakni ilmu kalam ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang akan datang, seperti adanya kiamat, atau membahas tentang surga, neraka. Dan yang keempat, membahas juga tentang ilahiyah, nubuwah, ruhaniyah, dan sam'iyah. Kemudian kita berlanjut, fungsi ilmu kalam sendiri yaitu mengetahui persoalan-persoalan hakikat akidah yang fundamental yang dihadapi umat Islam. Yang kedua, menjelaskan akidah atau keimanan dalam Islam secara tepat dan benar. Yang ketiga, mengatasi faham dan pengertian manusia yang berakal dalam golongan-golongan Islam.
Kemudian yang keempat, menumbuhkan tauhid dengan dihadirkan dalil akal sebagai argumentasi yang mudah dipahami manusia. Kemudian apa sih awal mulanya adanya ilmu kalam? Yakni sejarah munculnya ilmu kalam. Ada dua faktor, yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu dorongan dan pemahaman Al-Quran, kemudian persoalan politik. Kenapa di sini disebutkan dorongan dan pemahaman Al-Quran? Karena sebenarnya Al-Quran senantiasa memberikan motivasi kepada umatnya untuk berpikir. Ada banyak ayat yang menggambarkan hal seperti itu. Misalkan kata-kata apakah kamu tidak berpikir, tidak merenungi gitu, tidak menggunakan akalmu dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini ada dua, yakni masuknya paham-paham keagamaan, kemudian yang kedua masuknya filsafat Yunani. Yang pertama, masuknya paham-paham keagamaan itu sangat mempengaruhi, atau salah satu yang mempengaruhi dan ikut mewarnai sebagian paham di lingkungan umat Islam, seperti pemikiran Kristen Helistik di Syria, kemudian doktrin Gnostik di Iran yang mempengaruhi pemikiran Islam. Yang kedua, sejarah munculnya yang menjadi penyebab munculnya ilmu kalam, yakni masuknya filsafat Yunani. Filsafat Yunani ini diperkenalkan kepada kaum muslimin melalui Persia yang secara kebetulan masih dipengaruhi oleh filsafat. Filsafat Yunani telah dijadikan rujukan dalam mengatasi masalah-masalah teologis yang muncul pada saat itu, seperti bagaimana mengembangkan teokrasi yang ideal seperti yang diinginkan Al-Quran dan tradisi dapat sejalan dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Kemudian apa sih yang menjadi perdebatan atau masalah apa yang selalu diangkat dalam ilmu kalam? Yakni yang pertama tentang khilafah, kemudian tentang kekodiman Al-Quran, yang ketiga tentang sifat-sifat Allah, yang keempat tentang melihat Allah, dan yang kelima tentang dosa besar. Ya, apa sih yang menjadi pertanyaannya tentang khilafah? Di sini polemik yang seperti ini, pertanyaan tentang khilafah ini bermula dari ketidakpuasan kelompok tertentu mengenai penggantian khalifah setelah Utsman bin Affan. Ya, ini yang menjadi awal mula adanya aliran Khawarij. Ya. Kemudian yang kedua, masalah tentang kekodiman Al-Quran. Dalam hal ini kalangan mutakalimin, yakni ahli kalam, ahli ilmu kalam, memperdebatkan apakah Al-Quran itu kodim atau hadis, apakah Al-Quran itu sesuatu yang baru atau yang lama gitu. Yang ketiga yakni tentang sifat-sifat Allah, yaitu yang berhubungan dengan kehendak, keadilan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat tentang melihat Allah. Pertanyaannya, apakah di akhirat melihat tersebut secara lahir atau secara batin? Kemudian yang kelima, masalah yang menjadi perdebatan dalam ilmu kalam adalah tentang dosa besar. Kenapa ini menjadi sesuatu yang menjadi perdebatan? Karena dalam hal ini mutakalimin atau ahli ilmu kalam berbeda pendapat tentang yang berdosa besar, antara ia masuk surga atau masuk neraka atau berada di antara keduanya. Pembahasan selanjutnya yakni hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu kalam dengan ilmu filsafat, yakni sama-sama membahas tentang ketuhanan.
ilmu kalam dan ilmu filsafat yakni mempunyai kemiripan objek kajian. Objek kajian ilmu kalam adalah masalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sementara objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan juga, di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa ilmu kalam dan ilmu filsafat mempunyai kesamaan, yakni sama-sama membahas tentang ketuhanan. Kemudian meskipun ada kesamaan, otomatis ada perbedaan juga, yakni perbedaan antara ilmu kalam dan ilmu filsafat itu berbeda dari aspek metodologinya. Kalau ilmu kalam membahasnya menggunakan metode dialektika, kalau seandainya ilmu filsafat itu menggunakan metode rasional. Masuk ke kebenaran, apakah sesuatu itu dapat dibuktikan dengan akal atau tidak, gitu. Untuk yang kedua, hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Keduanya sangat tidak sama. Kalau seandainya ilmu kalam membahas tentang akidah dan ilmu fikih itu membahas tentang hukum-hukum yang membahas tentang ibadah. Kemudian yang ketiga, hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Kalau ilmu kalam membahas tentang ketuhanan, sedangkan ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Begitu. Mungkin dari Ibu cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.